saya dapat penjelasan di telepon, saya langsung ditelepon. Siapa yang nelpon, Bang? Siapa yang nelpon, Bang? Yang nelpon pejabat negara lah. Kalau gitu kita kerucut aja. Apa? Rame dikeroyokan berarti. Memang. Saya sempat diingatkan, jangan jadi provokator. Ini yang kenapa kami katakan PT Sritek PHK-nya tidak sah atau ilegal. Karena tidak ada tadi kesepakatan tertulis bipartit maupun kesepakatan tertulis tripartit. Yang kedua, buruh belum mendapatkan surat PHK. Guys-guysku, balik lagi di Torpedo. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita ketemu aktivis lagi, ketua umum partai. Aku pikir kalian semua udah pada tahu, udah sering lihat lah, kalian sering lihat. Aku masih ingat, terakhir aku ngeliat beliau itu waktu mengoyak kontrak politik di depan balai kota. Kontrak politik Anis Sandi pada saat itu, Bang. Karena waktu itu aku yang liputan, Bang. Ingat betul aku di atas mobil pickup itu. Bang Said Iqbal, kalian pasti nggak bosan kalian dengar podcast ini. Apa yang mau kita torpedo hari ini, Bang? Ya, kalau kita lihat ya, fenomena akhir-akhir ini kelas menengah makin miskin, yang miskin jadi fakir miskin, yang fakir miskin udah nggak punya apa-apa lagi, Pik. Iya. Nah, ini seharusnya Bang Said Iqbal yang harusnya bersuara lantang. Kayak dulu kan kita dengar lantang banget Bang Said Iqbal. Keras, Tapi bos. sekarang mulai nyaring-nyaring. Kenapa, Bang? Padahal kondisi makin hancur. Bukan hanya buruh, tapi kelas menengah juga merasakan penurunan ekonomi itu, Bang. Apa sih kalau Abang melihat yang terjadi itu, Bang, di pemerintahan sekarang itu? Kebetulan saya juga kan ILO Governing Body ya, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, di kantor Geneva 3 periode, terakhir Juni tahun lalu. Saya melihat fenomena dunia dan Indonesia itu anomali. Ya, Indonesia negara yang begitu kaya, dan itu diakui oleh Pak Prabowo kan berulang-ulang. Ini negara kaya, kenapa rakyat saya miskin? Saya ingin mensejahterakan rakyat. Dan itu pula yang ditanyakan oleh kawan-kawan internasional saya, baik dari Serikat Buruh. Saya kalau misal lagi di beberapa event ya, itu duduk dengan Menteri Keuangan Jerman, Menteri Tenaga Kerja Amerika, Menteri Tenaga Kerja Brazil. Bahkan saya juga salah satu yang mengkampanyekan Obama, tim kampanye waktu Obama maju dan Lula da Silva maju presiden juga. Jadi fenomena tentang Indonesia negara kaya tetapi rakyatnya miskin ibarat ayam mati di lumbung padi, itu terasa sekali. Maka itulah yang disuarakan oleh anak-anak muda tentang apa namanya, keprihatinan mereka tentang Indonesianya, tentang masa depannya. Walaupun Pak Prabowo mengatakan Goldman Sachs Indonesia akan menjadi di tahun 2045 nomor 4 atau nomor 5 terkaya di dunia, itu kan dari purchasing power parity-nya atau dari GDP-nya. Tapi kan ingat, mengukur pertumbuhan ekonomi dari GDP atau produk domestik bruto secara bersama dalam ilmu ekonomi yang saya pelajari, ya saya nggak terlalu orang hebat tapi saya tahu, itu juga harus diukur Gini Index, Gini Rasio. Gini rasio itu mengukur pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah. Kalau angka Gini rasionya makin besar, itu berartinya apa namanya, kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan makin besar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan itulah fakta yang kita terima. Ketika ekonomi tumbuh, bahkan di waktu masa Covid di atas rata-rata 3-4%, ketika dunia hanya minus ya, kalaupun tertinggi 1,5%-an, Indonesia 3 kali lipat. Tapi apa yang didapat? Angka Gini rasionya makin tinggi. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan oleh pemerintah itu dinikmati oleh kalangan menengah atas. Gampang lah. Di sekeliling kita pembangunan apartemen makin banyak. Baru jedeng, groundbreaking, sold out 99%. Tempatnya aja kita udah nggak tahu. Lokasinya, kamarnya di mana, tapi udah sold out. Itu artinya pemilik uang itu, orang-orang kelas menengah atas terutama, orang-orang kaya, dia menanamkan uangnya di mana saja dan menikmati ekonomi yang tumbuh ini. Di kalangan kelas menengah, nah yang muncul kemudian Indonesia gelap dan kabur aja dulu, itu adalah fenomena di mana mereka sebagai kelas menengah
udah makan tabungan kan istilahnya. Mantap, mantap. Iya kan? Mantap, makan tabungan. Makan tabungan kan? Mantap makan tabungan. Aku mengalami soalnya, Bang. Lu bayangin aja, lu sekarang rata-rata kan kalau kelas menengah minimal apartemen sederhana lah. Ya kan? Biaya apartemen lu berapa? Biaya keamanan lu berapa? Dan itu semua kan sudah fix. Kalau terganggu sedikit aja pendapatan, maka ya tadi gelap bagi mereka gitu loh. Nah, di kelas menengah bawah, apalagi buruh yang mengandalkan hanya upah minimum. Begitu upah minimum dalam 10 tahun, kan selama pemerintahan sebelumnya nggak pernah naik. Kalaupun naik di bawah angka inflasi, inflasi 2,5% lah kalau nggak salah, naik upahnya 1,58% akibat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Terus gimana dia bertahan? Kalau disuruh hidup, kita kan gampang ya. Kalau biasa makan nasi padang, begitu kurang pendapatan, nasi warteg. Begitu kurang, Indomie. Begitu masih kurang, ya makan Indomie dibagi 2. Terus lauknya apa? Telur ceplok pagi, telur dadar siang, telur bulat sambal malam. Makan telur aja terus. Harga telur sekarang naik. Ya, dia bingung lah. Nah, fenomena ini yang ditangkap oleh kawan-kawan anak muda bahwa hanya segelintir orang yang menikmati ekonomi yang tumbuh. Yang kita kenal dengan mengukur secara ekonomi adalah Gini Index. Zaman Pak Harto yang kita gugat itu pun, Gini Index atau Gini Ratio itu 0,25. Artinya 1% kekayaan orang Indonesia menguasai 25% kekayaan seluruh Indonesia. Pak Prabowo kan sebelum jadi presiden mengkritik 0,39 kan Gini rasio terakhir. Bahkan Bank Dunia mengatakan 0,42. Artinya 1% orang kaya menguasai 50% kekayaan orang Indonesia. Nah, itu Pak Prabowo kritikan. Dia tulis juga itu di Paradoks Indonesia. Paradoks Indonesia dan beberapa bukunya. Nah, ini kesempatan untuk beliau. Coba saya selalu bilang, fenomenanya adalah kalau Pak Prabowo punya visi misi dan cita-cita tentang Indonesia yang beliau bayangkan di dalam bukunya, kalau kita mengukur tentang cara yang diinginkan oleh Pak Prabowo sebagai pemimpin di Republik ini, di Paradoks Indonesia, itu kita hampir bisa mengatakan clear. Karena beliau berbicara tentang ketimpangan sosial, kesenjangan pendapatan, dan pertanyaannya sederhana. Kalau ini negara kaya, bahkan Goldsah tadi sampai nomor 4 atau nomor 5 di tahun 2045, kenapa rakyat masih miskin? Kalau bicara kemiskinan ekstrim yang berbeda dengan istilah kemiskinan ekstrim di standar Bank Dunia, kan kita 356.000 rupiah per bulan, 357.000 aja, Anda nggak miskin. Tapi lu bisa hidup apa dari 357.000 rupiah per bulan? Cacing kita tuh. Iya, pakai itu. Lu makan Indomie cacing terus di perut lu. Iya kan? Punten, Bang. Dari paparan Abang tadi, kesenjangan sosial ini hanya dinikmati oleh kelas atas. Berarti harapan rejim sekarang pertumbuhan ekonomi 8% ini utopia apa gimana, Bang? Sebagai sebuah pencapaian, seluruh dunia, Anda mau belajar di Harvard, di Sorbonne, di BSI, di UI, ya memang mengukurnya dari economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Tetapi jangan lupa, ekonomi itu terdistribusi merata nggak? Kalau kita kerja di Jepang, antara operator dengan direktur utama paling rasio upahnya 1:10. Saya misal gaji 200.000 yen, upah minimum, maka si ini paling 1 juta. Atau katakan paling tinggi 2 juta yen. Tapi di kita 1:100, bahkan ada 1:1000. Lo lihat aja Pertamina kan, gaji sampai 1,7 miliar, ada sampai miliaran, tetap aja dia korupsi. Tanya upah minimum terendah atau upah minimum rata-rata ambil 3 juta, gaji dia 1,7 miliar. Sakit nggak hati kita ngelihat? Udah lo digaji mahal sama negara, masih lo korupsi lagi. Nah, itu yang menjadi persoalan utama di kita, di Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Lo kerja di mana, katakanlah di Jepang tadi 200.000 yen upah minimumnya, atau kalau di Malaysia lah yang serumpun dengan kita, gajinya 2 kali lipat. Katakan kalau di sini sekitar di DKI misal 5 juta, dia bisa 10 juta dengan pekerjaan yang sama. Kalau bisa nabung,
Kalau makan kan orang Indonesia bisa menyesuaikan diri. Benar. Tapi masih alhamdulillah Bang ya, masih ada diksi Indonesia gelap, kabur aja dulu. Gimana kalau mereka yang tiap hari membaca Marxisme, tiba-tiba menggaungkan, membakar perlawanan Bang, sama kelas pekerja. Saya nggak tahu deh. Saya bukan main orang di Twitter, main di ini, ngeri bos. Saya bukan orang yang membaca-baca terlalu jauh. Saya bukan ideologis banget. Cuma saya tentang kesejahteraan, welfare state. Di dalam partai buruh yang kami bangun kembali juga adalah welfare state. Berorientasi pada negara kesejahteraan. Sederhana prinsipnya, satu, kesetaraan kesempatan. Apa sih? Lu kaya tapi lu jangan miskinin gua lah. Ya. Lu punya Rubicon, ya gua punya motor. Iya. Lu punya apartemen mewah, ya gua punya tipe 21 rumah Iya. di pinggiran-pinggiran kota. Ya kan? Lu naik BMW, ya gua naik kereta sarana publik tapi pakai AC. Murah. Iya. Kan sederhana tuh kesetaraan kesempatan. Yang kedua, redistribusi kekayaan. Nggak ada no social justice without social security. Nggak ada itu jaminan sosial keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia without social security, tanpa jaminan sosial. Maka jaminan sosial itu harus diperjuangkan dan harus reforma agraria dan kedaulatan pangan. Itu redistribusi kekayaan. Jaminan makanan. Kita udah setuju MBG, makanan bergizi gratis. Setuju dalam artian programnya. Tentang implementasi, ada persoalan, misal katakan apakah bisa dikontrol dana yang begitu besar akan terjadi korupsi atau tidak korupsi, itu satu soal lain. Apakah kemudian dana yang digunakan itu mengambil pemangkasan dalam penghematan, itu satu soal lain. Tapi kalau Anda seorang sosial demokrat, kalau Anda seorang penganut sosialis, pasti setuju. Negara memberi makan, itu setuju. Tapi kami menyebutnya jaminan makanan. Jaminan makanan dalam bayangannya Partai Buruh itu adalah dalam bentuk uang cash money transfer sebenarnya. Nah, Pak Prabowo memulai, udah bagus. Kita setuju. Memulai dengan memberikan makan buat anak-anak sekolah. Dulu zaman-zaman gue inget banget, kasih susu. Terus setiap anak sekolah dikasih susu. Iya. Nah, yang kedua jaminan pendidikan. Kuliah harus gratis. Pak Prabowo setuju tuh kuliah gratis. Waktu dulu zaman UKT ribut-ribut mahasiswa, kan Pak Prabowo bilang, kalau bisa pendidikan gratis. Nah, sekarang jadi presiden. Kita ingatkan. Itu yang diingatkan oleh kawan-kawan mahasiswa di Indonesia Gelap kan. Dia kan mereka kan cara anak muda kok. Kita dengar. Kenapa mesti kita lawan gitu loh. Itu cara anak muda. Kalau dipangkas UKT kami gimana nih? Itu kan satu persoalan bagi mereka. Kalau bisa kuliah gratis, itu jaminan pendidikan, jaminan perubahan. 3 juta rumah itu harus jelas untuk apa? Bukan model ARA. Bang ARA ini. Gimana Bang? Ya, dia ngajak korporasi. Dia sumbang tanah, bagus, tapi di ujung dunia. Oke lah, kita terima di ujung dunia sana, di peta aja nggak ada. Terus dia panggil korporasi. Ya kita tahu siapa kan, 60 miliar. Tapi ngeruknya pagar laut triliunan. Pik 1 sampai pik 2 akan dikembangkan sampai pik 11. Bukan itu arah. Konsepnya ada jaminan perumahan yang dipakai oleh IPF-nya Singapura, jam sosteknya Singapura lah, atau CBF-nya Malaysia. Dia sistem jaminan sosial. Kami punya konsep. Ya cuma karena arah mainnya pada korporasi, ya saya nggak tahu, akhirnya ditegur kan mungkin. Ya kan? Kemudian jaminan air bersih. Air bersih sekarang susah loh. Kalau lu pergi ke Cilincing Marunda, 1 liter air lebih mahal dari 1 liter bensin. Kemudian baru jaminan unemployment insurance. Bukan jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Unemployment insurance itu adalah seperti model di Jerman. Kalau 2 tahun kita nggak bekerja, misal kita dipecat dengan alasan apapun, negara bayar. Nah, itu yang gue bilang, melawan kabur aja dulu dan Indonesia gelap, harusnya ada unemployment insurance. Kenapa? Karena kalau negara nggak menyediakan lapangan kerja, artinya berarti banyak orang nganggur. Ya, benar. Kalau orang nganggur banyak, maka dia harus menyiapkan, dia nyiapin anggaran. Yang anggaran unemployment insurance. Makin banyak orang nganggur, karena lapangan kerja sedikit, maka dia nyiapin anggaran besar. Maka cara untuk menghindari dia nyiapin anggaran besar dari pemerintah, dia ciptain lapangan kerja. Kan sederhana. Nah sekarang, lo jadi presiden atau tidak presiden, siapapun presiden, nggak ada tanggung jawab menyediakan lapangan kerja. Kita bertarung sendiri. Itu yang diperusahaan sama anak muda kan. Jadi tentang pertumbuhan ekonomi 8% kita setuju. Cuma pertanyaannya, redistribusi kekayaannya gimana?
Baru yang terakhir tanggung jawab publik. APBN dan APBD harus diarahkan kepada ketersediaan kebutuhan publik, rumah sakit, ya jalan oke nggak oke, tapi nggak semua jalan. Kemudian sistem jaminan sosial, kemudian juga manfaat jaminan pensiun, semua harus diarahkan kepada kebutuhan publik. Nah, APBN dan APBD kita oke dipangkas, tapi kan dipangkas ditaruh di dana antara investasi. Betul, untuk jangka panjang kemungkinan kita akan dapatkan dari investasi, kan investasi begitu. Pertanyaannya, kalau Pak Prabowo nggak presiden, apa dilanjutkan? Terus tadi saya bilang, gimana lo mau nyapu lantai yang bersih kalau sapu lo kotor? Lo tahu siapa menteri-menteri yang duduk di kabinet Pak Prabowo? Ada bahkan yang 12 perindik jadi juga, bahkan mengatur ekonomi Indonesia. 12 perindik kan lo pada tahu semua. Kita Bang, itu bab khusus nanti soal Danantara, Bang. Balik ke Sritek, Bang. Ya, Sritek, kita dengar juga Tokai Bekasi ya, Bang ya? Ya, Tokai, Sanken, Yamaha Musik, ya, Dambi. Kalau Sritek ini banyak jejak digitalnya, mereka pendukung Prabowo Gibran kemarin, Bang. Nah, aku mau tanya, Bang, Abang masih pendukung Pak Prabowo nggak, Bang? Kalau secara personal saya kemarin dukung Pak Prabowo. Tapi secara partai kami kan independen. Karena Partai Buruh baru dihidupkan kembali. Kami ingin memastikan partai lebih kepada penguatan isu-isu yang akan kita dudukan di legislatif. Memang 4 bulan ini dapat lumayan suara 972.000 lah, hampir 1 juta ya, lumayan. Nanti insya Allah tahun depan lah dapatlah kursi kita. Tapi kita kan menggunakan perlawanan dari, kalau di sini ada 8 partai politik, dulu 9 partai politik di Senayan dan pemerintah, kita lawan di MK, menang tuh. Berarti kita 9 lawan 1, tambah pemerintah 10 lawan 1, menang. Beberapa kasus, Omnibus Law kita menang, kemudian revisi pilkada menang. Nah, oleh karena itu, dukungan kepada Partai Buruh kepada Pak Prabowo jelas. Karena ada kesamaan pandangan dalam kebijakan-kebijakan. Makan bergizi gratis, kami punya jaminan makanan tentang isu kebijakannya. Tentang uang kuliah gratis, walaupun belum dijalankan, tapi beliau sempat menyatakan itu. Begitu pula, beliau tuh punya konsep transportasi gratis loh itu. Jadi yang non AC gratis, yang pakai AC baru bayar. Oke, apapun transportasi darat yang nggak pakai AC gratis. Transportasi publik itu sama. Kalau saya di Geneva kan cuma 1 kartu bisa pakai apa aja, murah banget dan nyaman. Nah, kembali kepada kasus Sritek tadi. Gimana itu, Bang? Sritek harus dipahami sebagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan dan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 tahun 2024 yang digugat oleh Partai Buruh. Itu digugat oleh Partai Buruh kan, nomor 68 itu gugatannya Partai Buruh menang tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ dikatakan baik Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun keputusan MK nomor 68 bahwa PHK itu macam-macam jenisnya. Ada PHK karena keinginan sendiri, berarti lu mengundurkan diri. Ada PHK perusahaan tutup, ada PHK karena efisiensi, dikurangi karyawan. Kan jurnalis banyak bener tuh perampingan istilah perampingan biar sehat. Ada PHK karena sakit kita berkepanjangan selama 1 tahun tuh nggak boleh di PHK kalau sakit, tapi setelah 1 tahun baru boleh di PHK. Ada PHK karena disharmonis, lu ngelawan manajer atau kita bertentangan dengan pimpinan perusahaan, itu bisa juga di PHK, namanya disharmonis. Ada PHK pilot. Nah, dalam kasus Sritek ada PHK pilot. Semua jenis PHK, dia tetap mengikuti mekanisme dan prosedur. Nggak bisa, gua PHK lo ya, nggak bisa. Batal demi hukum, kata keputusan MK dan juga dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Prosedurnya apa? Tahap 1, mekanisme bipartit. Antara serikat buruh dengan manajemen pimpinan perusahaan. Kalau nggak ada serikat buruh, lo pribadi aja boleh. Kita pribadi aja boleh. Nggak, saya nggak setuju sama PHK. Maka kita menggugat di pengadilan hubungan industrial atau labor court, peradilan perburuan. Kalau itu nggak tercapai, kita takut naik ke tahap kedua, pegawai perantara atau tripartit. Di situ ada unsur pemerintahnya, buruh, pengusaha, dan pemerintah. Nanti pemerintah ngeluarin anjuran. Nah, pemerintah di sini bisa pemerintah daerah, bisa pusat. Pegawai perantara namanya.
Nah, baru yang ketiga, pengadilan hubungan industrial. Bila mana 3 ini tidak ditempuh, maka batal demi hukum. PHK-nya nggak sah. Misal bisa, saya pecat Anda. Ya, Anda tetap karyawan saya, nggak bisa. Sampai keluar pengadilan hubungan industrial kalau kita mengajukan gugatan. Atau sebaliknya pengusaha yang ngajuin gugatan. Mari kita lihat kasus Ritek. Coba lu tanya sama Menteri Tenaga Kerja atau Menteri BUMN, ada nggak kesepakatan bipartit? Mana? Ini ada drama Korea, tangis-tangisan, peluk-pelukan. Ya Lukminto, walaupun dia si Iwan Lukminto itu, yang pemilik itu, walaupun dia air mata, ya dia tetap punya uang triliunan. Orang anak perusahaan dia banyak yang gugat juga, Pak Ilit. Salah satu anak perusahaan mana gugat 1,7 T. Lah ini buruh yang peluk-pelukan, tanyain, bisikin, pesangonnya berapa? Pusing dia, kemana pesangonnya berapa ya? Coba dibilang ada pesangon. Itu kan nggak boleh. Noel juga ngancem-ngancem mau mundur tuh. Lebih ya, mundur. Bang Noel semangatnya kita apresiasi. Tapi nggak ngerti tentang hukum ketenaga kerjaan. Saya bilang, Bang, ente kita semangat, terima kasih. Tapi ente nggak ngerti. Jangan koar-koar, Bang. Abang juga yang kasihan nanti. Maksudnya semangatnya baik, tapi abang sendiri nggak ngerti ilmunya. Kalau saya kan paham ilmunya. Harusnya Menaker paham. Udah begitu Menaker, pada saat itu Anda harus paham. Walaupun Anda profesor sekalipun dari ITB, kampus terbesar, bahkan lulusan terbaik, profesor termuda, tapi Anda harus paham. Begitu ditunjuk oleh Presiden sebagai menteri. Ini kan enggak. Bipartit mana? Kesepakatan bipartit mana? Oh, ada pesangon. Ya, berapa pesangonnya? Oh, ntar dibayar kurator. Berapa? Kapan? Misalnya gue bilang, gue pecat lo ya. Terus kan lo tanya, pesangon saya mana, Pak? Oh iya, saya kasih pesangon, minggu depan kamu ambil ke kasir, misal. Atau saya transfer. Kan jelas. Jelas. Nah, ini enggak. Dan ingat loh, ini perintah Pak Presiden Prabowo untuk memastikan karyawan Sritek itu dia tetap bisa kerja. Dengan demikian kalau dia tetap bisa kerja, kan pemiliknya baru nih, investor baru. Dengan Iwan Lukminto ada PHK dulu dong. Sekarang pertanyaannya, mana surat PHK-nya? Kalau lu kejar itu, gelagapan pasti semua. Mau taruh 10 menteri juga kelagapan. Itu makanya gue bilang, kita mau demo. Kan saya bilang. Membatalkan demo, Bang. Hah? Membatalkan demo. Iya, karena waktu itu saya dapat penjelasan di telepon. Saya langsung ditelepon. Siapa yang telepon, Bang? Siapa yang telepon, Bang? Yang telepon pejabat negara lah. Siapa, Bang, kalau telepon? Karena beliau bilang inisial. Beliau bilang nggak boleh. Kita hormatin. Kita hormatin. Gitu kita kerucut dia PRK apa di eksekutif, Bang? Dua-duanya. Dua-duanya. Rame dikeroyokan berarti. Memang dua-duanya. Jadi tapi kenapa Bang takut? Bukan takut. Itu karena mereschedule. Makanya bahasa saya membatalkan dalam penundaan. Kita kasih waktu 2 minggu. Karena memang betul. Waktu itu saya dijelaskan, dalam 2 minggu ada investor baru, tapi nyewa. Nyewa, bukan beli loh. Iya. Kan saya balikin lagi. Kesepakatannya mana? Dia harus dituangkan. Nah, udah tunggu hari Senin. Saya ditelepon Minggu. Tunggu hari Senin. Nah, keluarlah di istana. Saya kaget juga. Oh iya, berarti beliau sungguh-sungguh. Beliau yang menelpon saya ini sungguh-sungguh membuktikan. Kalau udah di istana kan berarti presiden dong. Ya. Nah, coba saya ingatkan lagi. Pak, kesepakatan bipartitnya mana? Yang menjelaskan berapa orang di PHK, setiap orang pesangonnya berapa, uang penghargaan masa kerjanya berapa, THR-nya dibayar berapa. Nah, itu saya minta. Senin udah di Menteri Tenaga Kerja mengambil alih. Begitulah saya tanya, tripartit mana kesepakatannya? Kalau Menteri Tenaga Kerja udah mengambil alih karena mekanisme tripartit, atau anjuran daripada pegawai perantara, seharusnya Menaker tanda tangan. Lo kejar Menaker, mana kesepakatannya? Benar. Belum ada barang itu. Lo di PHK dalam ketidakpastian, orang disuruh ngantri tanda tangan bahwa dia PHK. Mana ada orang mau disembelih kepalanya, dia daftar. PHK itu adalah pengusaha bilang, buruh, kamu saya PHK. Itu dituangkan di kesepakatan bipartit, itu dituangkan di kesepakatan tripartit. Ini saya lihat Menteri Tenaga Kerja buang badan. Kerjaannya cuma konferensi pers sama siaran pers. Saya bilang, siapkan kesepakatan tripartit, tanda tangani, jumlah orang ter-PHK, mulai ter-PHK tanggal berapa, sehingga bisa dihitung masa kerja,
dari masa kerja ini berapa nilai pesangonnya, dia dapat THR atau tidak. Ini tidak ada. Bipartit tidak ada, tripartit tidak ada. Nah, makanya saya bilang pas hari Senin itu, saya kembali menanyakan kepada beliau, baik dari pemerintah maupun dari DPR. Pak, tolong bikin kesepakatannya. Saya sempat diingatkan, jangan jadi provokator. Saya bilang bukan provokator. Waduh. Saya hanya ingin meluruskan. Hak-hak buruh itu diberi, dan itu perintah presiden. Benar kan? Benar. Iya. Itu perintah presiden. Niat baik dan tulus dari yang mewakili DPR, yang mewakili pemerintah, dia harus ditempuh dengan cara yang benar. Kalau dia tidak benar, maka kata MK, batal demi hukum. Ada satu aja karyawan Sritek yang nolak, bubar itu skenario. Benar. Karena dia bisa menggugat. Nah, kalau dia gugat, kan pengadilan akan tanya. Kami bahkan mempersiapkan citizen lawsuit. Nah, menunda atau membatalkan aksi itu, saya tidak membatalkan upaya hukum. Bila mana dalam 2 minggu tidak terjadi perekrutan, pesangon nggak dibayar, yang paling dekat ini kan THR. THR para buruh saya masukin citizen lawsuit, saya demo. Bang, yang tadi bilang jangan jadi provokator itu, boleh nggak aku sebut 3 nama? Tapi abang ketawa aja dan kasih senyuman aja. Mensesnek Prasetyo Hadi, Sukmi Dasko Ahmad. Ya nggak tahu lah. Atau Menkeu. Nggak tahu. Saya tidak bisa menyebutkan karena ini kan komunikasi yang untuk mencari solusi. Tapi ada hal-hal yang abang iyain ya bang ya? Pas dibilang jangan provokator tuh. Ya saya diam. Saya diam. Karena saya udah terbiasa ya, Div. Karena bayangin ya, misal teman-teman media mau memberitakan, kan kita terbantu oleh kawan-kawan media ya. Seperti podcast ini, saya terbantu banget. Saya bisa ngomong bebas, berarti kan. Biar orang dengar yang benar itu yang benar, yang mana. Kan kasihan loh 10.000 itu. Anak perusahaannya itu ribuan. Terus supplier-suppliernya, perusahaan suppliernya juga ribuan. Belum lagi yang non raw materialnya seperti pemilik kosan, pemilik parkir, itu bisa ratus ribu loh kehilangan pendapatan. Dan mereka seperti sapi gelonggongan yang disembelih aja, nggak dilindungi. Kalau Pak Prabowo tahu nih, maaf, misal podcast ini sampai Pak Prabowo, dan Pak Prabowo lihat, saya yakin dia akan marah benar. Soal Pak Prabowo tadi, ini kan Pak Prabowo dari Desember sudah menyampaikan statement untuk menyelamatkan Sritek ini pada putusan PD di tingkat pertama, Bang. Kemudian kemarin putusan di MA dikeluarkan lagi, baru seminggu ini, Bang ya. Pilot itu ya? Sama, statement Presiden Prabowo selamatkan. Iya. Termasuk memerintahkan beberapa menteri. Dari Desember sampai Maret, Bang, itu hampir jalan 2 bulan, 3 bulan, mengucapkan janji yang sama. Makanya pada saat aku melihat rilis Abang menunda aksi, iya, cukup kecewa juga, Bang. Karena ini nggak ada gerakan apa-apa, Bang. Aku malah membaca Bang Said Iqbal semenjak membangun Partai Buruh itu makin jauh dari sejahtera. Bahkan kelas menengah pun terpuruk. Artinya Partai Buruh punya lahan untuk berjuang. Kalau memang makin jauh dari sejahtera. Nah, itu pertanyaanku, Bang. Sebenarnya Pak Prabowo itu seberapa komitmen sih soal Sritek? Jangan sampai lip service aja nih. Saya 10 tahun diberi kesempatan sama Tuhan bergaul dengan Pak Prabowo. Dekat sekali. Saya termasuk sampai hari ini. Dan mudah-mudahan sampai seterusnya. Orang yang percaya beliau adalah keberpihakannya pada orang kecil itu kuat sekali. Beliau sudah selesai dengan dirinya lah ya. Udah dibuang, udah disakiti, dicopot jenderalnya. Secara finansial sudah cukup, lebih dari cukup. Bahkan banyak menyumbangkan. Bersama adik yang nggak ada yang bisa atur Pak Prabowo dan Pak Hasyim. Nggak ada. Karena 2 orang itulah yang adik kakak beradik itu saling sayang dia. Walaupun kata bertengkar adik kakak. Itu kecintaan pada orang kecil jelas, pada buruh, pada petani, pada nelayan, pada guru. Itu jelas. Saya jamin lah, sepanjang ya saya kenal 10 tahun. Nah, kalau beliau sudah berucap, itu yang dia pikir. Tetapi sekali lagi saya bilang, menyapu lantai yang bersih, kita membutuhkan sapu yang bersih, nggak mungkin sapu yang kotor. Benar. Bagaimana dengan para menterinya? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dalam hal ini partai politik? Pendek katanya, menurut abang
Pak Prabowo lagi bersihin sapunya lah sekarang ya. Mudah-mudahan itu yang sedang dia lakukan. Makanya kan banyak korupsi keangkat. Kan beliau sendiri bilang, kita bersihkan. Kan begitu ya Pertamina. Kalau teman-teman bisa mengutip. Bung, kalau saya percaya, tapi saya nggak tahu kalau orang lain. Kalau beliau udah ngomong itu, saya percaya. Tapi sekali lagi, beliau butuh orang yang untuk menjalankan. Nah, tentang kasus Ritek, terhadap orang yang dipercaya ini, saya juga percaya. Cuma saya mengingatkan, tempuh mekanisme prosedur undang-undang. Karena yang udah presiden. Saya ditelepon loh dari kawan-kawan ILO di Geneva. Saya ditelepon oleh serikat-serikat buruh dunia. Dari Jerman, dari Amerika, dari Uni Eropa. Saya ditanyakan, ini disorot Ritek. Karena ada kepedulian seorang presiden kepada buruhnya. Dalam tataran kebijakan ini kita mengapresiasi bahkan mendukung. Tetapi sekarang siapa yang jalanin? Sang Menaker deh. Menaker itu kemana? Kenapa dia nggak bikin anjuran tertulis? Satu lembar aja. Kenapa kok sibuk popularitas dicari dengan statement? Dengan melalui konferensi pers, melalui datang ke pabrik. Orang nggak butuh itu. Lo bikin bahwa anjurannya misal, satu, jumlah buruh yang ter-PHK 10.000 sekian. Pakai kewenanganmu. Iya, kewenanganmu pakai dong. Pak Prabowo udah bilang, gua akan kerjain lagi. Kata beliau, gua akan cari investor baru. Menyelamatkan lah. Iya, selamatkan. Kalau gue percaya, Bung, kalau lo tanya gue ya, gue percaya. Karena gue kenal banget. Dengan orang yang diperintahkan Bung untuk berkomunikasi dengan, gue percaya. Yang gue nggak percaya, menterinya. Gitu loh. Ini kan teknis, Bung. Masa presiden yang bikin anjuran? Gitu kan. Menaker, makanya gue kejar. Makanya gue dibilang provokasi, gue diam. Gue ngomong, bicara tentang kebenaran. Di komentar-komentar, apakah di TV-TV itu kan, kalau masuk YouTube ada komentar. Dibilang gue nutup Ritek, gimana akal sehat lo sih? Gue bukan anggota, gue bukan kawan, gue bukan saudara gue bela karena gue pemimpin buruh, baik sebagai serikat buruh maupun partai buruh. Ada tanggung jawab moral kita kan. Kita bukan orang yang baik lah. Tapi kita ingin bangsa ini menjadi baik. Dan kebetulan kita yakin presidennya baik. Nah menterinya kemana? Sama kayak kasus Pertamina. Kan kita demo ke Kejaksaan Agung. Karena kita akan duga. Kan kemarin, tapi beritanya nih, habis dipanggil Erick Thohir dan Boy Thohir sampai jam 11 malam, dinyatakan tidak bersalah. Nah loh, pasti kita demo lagi ke Kejaksaan Agung. Kok semudah itu? Bener-bener. Berproses dulu lah. Jangan semudah itu habis ketemu, tak langsung diumumkan. Nggak begitu dong cara mainnya. Kan katanya tercatat. Entah siapa nih, ini nggak tahu. 50 miliar setiap bulan ke si ini. Riza Khalid kan gampang aja, dia punya catatan. Sama dalam kasus Ritek. Kenapa Menaker nggak mau bikin tertulis gitu loh? Supaya ada kepastian hukum. Supaya ada kepastian kesejahteraan hak-hak yang didapat. Apa susahnya sih? Iya. Gampang banget kan? Abis lo dari istana kemarin hari Senin, lo balik ke kantor, lo panggil itu si Lukminto, lo panggil itu si perwakilan buruh, serikat buruhnya payah itu. Payah itu serikat buruhnya. Perwakilan buruh aja. Biar lebih jelas. Terus pendapat serikat buruh atau perwakilan buruh A, B, C, D. Pendapat dari pimpinan perusahaan yang diwakili Pak Iwan Lukminto dan jajaran direksi D, E, F. Pendapat pemerintah F, G, H, I, J. Maka menganjurkan, satu, jumlah PHK sekian ribu orang. PHK terhitung tanggal 1 Maret. Masa kerja dibikin itu 10.000. 10.000 orang tuh bikin, Bung. Satu orang, si Ali dapat sekian puluh juta masa kerja 10 tahun. Si Tuti dapat sekian masa kerja sekian tahun. Seterusnya. Sampai 10.000. Tanya sama mereka, ada nggak? Terus lo bilang ada pesangon. Ya nggak bisa lah. Nah, terus disuruh ngantri tuh ke BPJS. Oh, Pak Anggoro kan saya kejar tuh di urut BPJS ketenagakerjaan. Dia datang kan? Dia datang seolah-olah dia bisa keluarin uang. Dia bukan uangnya dia, enak aja. Itu uangnya buruh, tabungan. Lo punya tabungan, gue punya tabungan, kita semua buruh. Jadi potong tiap bulan gaji keringet kita kan? Bukan punya dia. Nah, untuk mendapatkan itu harus ada surat PHK. Sekarang tanya buruhnya, ada nggak surat PHK? Nah, ya kalau nggak ada surat PHK, sampai lu keluarin, gue tuntut ke KPK. Masuk sini sendiri. Gitu loh. Nah, yang kedua dia akan tanya Pak Laring.
Karena kan akan menghitung masa kerja lu berapa, dipotong berapa. Misal masa kerja saya 10 tahun, ternyata saya dipotong 5 tahun. Kan saya harus kerja si Iwan Rukminto pemilik perusahaan. Kemana 5 tahun lagi? Itulah gunanya masa paklaring ya, surat pengalaman masa kerja. Ada nggak? Orang suruh ngantri untuk ngambil duitnya, nggak dikasih syaratnya, ya nggak akan dikeluarin. Betul. Itu kayaknya modus-modus zaman Belanda. Pimpinan statement, ketemu sini, pada saat didatangi, ketemu lagi sana, sini, nggak ketemu jadinya, Bang. Iya. Jadi sebenarnya, kalau bener, kita ini kan kayak kawan-kawan, bisa ngangkat media, ngangkat cerita, drama Koreanya yang banyak. Kenangan terindah, nyanyi. Orang mau dibantai, nyanyi. Pinter main psikologis buruh. Berurai air mata, berpelukan. Lah dia tetap kaya, punya uang triliun-triliunan. Nah lu sekedar ngambil JHT aja nggak bisa kalau nggak ada surat PHK, kalau nggak ada surat paklaring. Lu nggak bisa maaf, dapat jaminan kehilangan pekerjaan yang 60% dari upah terakhir itu, yang maksimal upahnya 5 juta, katakanlah 3 juta, ya. Kemudian sama 6 bulan, nggak bisa. Udahlah, hentikan drama Korea ini. Itu yang saya sampaikan dengan pejabat negara, baik dari pemerintahan maupun dari teman-teman DPR. Langkah pertama, bikin surat perjanjian bipartit. Cukup sederhana, bahwa menyerahkan semua mekanisme penyelesaian ke pemerintah. Karena presiden udah ngambil empatinya, simpatinya udah ada. Sampai titik ini berhenti, titik. Baru masuk tripartit. Siapa tripartit? Menteri Tenaga Kerja. Dia keluarin tertulis haknya berapa, masa kerjanya berapa tahun. Dari dasar itu si perusahaan ngeluarin surat paklaring, pengalaman kerja dan PHK. Pergilah buruh ke JHT, ke Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Ngambil 2, JKP dan JHT. Setelah itu selesai, baru perekrutan yang baru. Masa kerja 0 tahun. Apa sih susahnya? Kalau itu nggak dijalankan, pertanyaannya apa coba? What's wrong? Ada apa ya? Kalau bisa susah ngapain? Kalau emang bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Terakhir keterangan Mensesnek itu kan yang akan bisa bekerja kembali 9.000 ya Bang ya? Saya nggak tahu. 9.000. Prinsipnya kita berterima kasih kalau sebagian bisa bekerja kembali. Cuma pertanyaannya, karyawan yang akan bekerja kembali aja belum ada surat PHK dari Sritek. Selalu ditanya ke kurator. Kurator bilang, loh, saya baca online tadi, itu kami tidak tahu. Gampang. Kurator, loh iya, dia kan nggak ada hubungan dengan pengambilan alihan aset, sewa aset. Bahkan ditanya oleh media ya, tapi saya baca sekilas ya online. Bagaimana dengan sewa aset, Pak Kurator? Saya nggak tahu. Halo, siapa jadi investor baru yang nyewa? Investor baru. Ya kan? Udahlah, hentikan, kasihan orang kecil ini. Kasihan orang. Kenapa saya kok? Kan saya ditanya, lo ngapain lo Iqbal ngurus-ngurusin? Sempat saya digituin. Ada masuk telepon lah. Saya sederhana. Saya ini pemimpin buruh yang udah dipercaya. Walaupun dia bukan anggota saya, setiap kebijakan kan terasa untuk semua. Misal gue berjuang upah minimum dengan kawan-kawan deh, serikat buruh. Kan semua buruh dapatnya. Bukan anggota KSPI aja. Bukan orang simpatisan partai buruh aja. Misal kita berjuang Omnibus Law, kan seluruh buruh, seluruh rakyat Indonesia. Sama. Ketika terjadi kasus Sritek, naluri sebagai seorang pemimpin buruh dan perlu tegaknya keputusan MK yang kami berjuang, gugatan itu di partai buruh, kan kita ingin menegakkan dong. Kalau nggak percuma dong kita menggugat keputusan MK nomor 68 itu. Disitulah letaknya. Bukan sok-sokan atau popularitas. Bukan provokator. Dan apalagi presiden sama pikirannya dengan kita. Nah di tingkat lapangan ini ikutin mekanisme dan prosedur. Kalau nggak dia tidak berlaku. Nggak ada jawaban tenggat waktu Bang soal membereskan prosedur-prosedur tadi itu dari yang itu telepon dituangkan di dalam perjanjian bipartit. Katakanlah serahkan pemerintah gitu kan, maka keluar perjanjian tripartit, anjuran tertulis. Di situ Menaker berperan. Kalau Menaker nggak tahu, bohong. Ada dirjen kan, pasti dirjen udah ngingetin. Pertanyaannya, dia tunduk kepada aturan sebagai Menaker atau tunduk pada kekuatan lain? Tentu saya akan dikejar. Siapa kekuatan lain? Saya nggak tahu. Karena faktanya
sampai hari ini karyawan Sritek dalam posisi tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelasnya satu, dia PHK terhitung mulai kapan? Mana surat PHK-nya? Mana surat pengalaman kerjanya? Karena ini untuk mengambil syarat JHT, jaminan hari tua, tabungan dia, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Yang tadi, misal gue kerja 10 tahun, kok gue dapatnya 5 tahun? Kan gue perlu surat pengalaman kerja berapa tahun? Yang dikaitkan nanti dengan JHT-nya. Clear kan? Dua, mekanisme di dalam tripartit itu memastikan tadi, kapan saya dikasih uang pesangon itu? Uang pengganti masa kerja, uang penggantian cuti kan masih ada sisanya, berapa diuanginnya? Kapan saya dibayar THR-nya? Nggak ada kan? Di situlah saya ngomong agak keras, walaupun saya kemudian dituduh provokator, ya udahlah. Bang, tadi Kita nikmati aja. Walaupun ada orang bilang, saya ingin mencari popularitas, ya memang selalu begitu. Waktu berjuang Omnibus Law, begitu juga. Bukannya udah populer, Abang? Nah, Bilang populer, aja, jawab aja, Bang, udah populernya aku gitu. Kayaknya tahun itu baru ketemu, harusnya ketemu Bang Said Iqbal pada saat umur 30-40. ya gue rasa itu buzzer. Pendengung. Tadi soal investor yang aku tangkap, arahnya itu menurut Abang masih belum jelas juga ini barang. Dari Ya kan? pernyataan kurator begitu. Begitu. Ya, boleh nggak kita tarik benang merahnya, Bang? Jangan sampai ini seperti kayak IKN pun yang terbaru sekarang ini dan Antara, ya kan, Bang? Saya menduga ya, pertama tidak adanya kesepakatan tertulis bipartit dan kesepakatan tertulis tripartit, berarti ada satu mekanisme lain yang sedang ditempuh yang lebih pendekatannya pada politis. Artinya gini, daripada gue di reshuffle, mungkin ya, mungkin dianggap nggak mampu, ya gue jalanin dulu apa adanya deh. Karena perintah presiden kan jelas. Mungkin ya, sekali lagi ini mungkin. Karena kalau nggak, lu bikin aja ya. Hari ini lu bisa bikin kok tertulis. Itu satu. Yang kedua, memang saya dijelaskan, diberikan keterangan kenapa faktor juga kami menunda tidak aksi atau dibatalkan aksi hari Rabu yang lalu. 2 minggu akan ada semacam BUMN tekstil. Kan teman-teman lihat tuh, ada dari BUMN. Kalau nggak salah wamen BUMN di istana yang kemarin. Saya juga nggak nonton, cuma dikasih tahu. Kan tidak hanya Menteri Tenaga Kerja, ada dari wamen BUMN, ada dari pihak bank BUMN, ada dari pimpinan perusahaan. Itu menjelaskan, memang penjelasan itu reliable, nyambung, make sure bahwa nampaknya pemerintah dalam hal ini presiden mendorong kalau nggak ada investor, ya udah BUMN aja bikin. BUMN. Tapi maaf, tanda petik BUMN tekstil. Boleh nggak? Boleh. Kenapa emang? Dulu ada kita namanya Fatal Senayan. Nah mungkin ya nanti ordernya dari seragam ASN, seragam TNI kan, Sritek kan kualitasnya tinggi loh. Jadi kalau kualitas NATO dan nggak usah jauh-jauh, semua pabrik se-Jawa Tengah seragamnya ngambil dari Sritek, hidup lagi tuh Sritek. Tapi jadi, jangan pasar lokal lah, Bang. Pasar luar negeri aja. Kalau dalam negeri bersaing lagi, bersaing dengan yang lain. Dalam ya, negeri. Mati lagi dalam negeri. Benar. Tapi kan kalau untuk TNI Polri kadang-kadang ada yang impor kan, daripada impor mendingan ke Sritek dan ambil pasar dari luar negeri, betul. Benar. Termasuk katanya ada investor dari Thailand. Tapi kan ada 2 step. Step pertama, menurut keterangan pemerintah yang saya dapatkan dari siaran pers itu, sewa dulu. Pertanyaannya berapa lama? Jangan-jangan cuma 2 bulan. Bahkan kurator bilang, saya nggak ikut-ikutan. Kurator bilang gitu loh. Gue denger dari online. Nah, setelah sewa, berarti kan harus jual aset. Ketika jual aset, siapa yang gaji karyawan yang masih kerja? Yang lu bilang apa? 9 ribuan itu. Udahlah Menteri, lu jangan buang badan. Presiden sudah dukung, ayo maju. Dan saya minta pada pejabat negara, baik di DPR maupun di pemerintahan, ikuti mekanisme dan prosedur dan dari aturan yang ada. Kita aman. Cukup. Paten. Bang, ini kita sampai di penghujung. Sekarang masuk kita ke suara netizen. Iya. Apa yang mau kita tanya nih, Bang? Ya, izin Bang Said. Sebenarnya tadi sudah cukup banyak ya substansi dan isu yang
diskusikan oleh teman-teman dan Bang Said. Cuman ada satu yang mengganjal saya, yaitu kan Presiden Prabowo ini menerbitkan PP nomor 6 tahun 2025 tentang perlindungan terhadap pekerja ketika adanya PHK. Bahkan di pasal 39A itu diatur juga ketika perlindungan pekerja bagi yang terkena PHK tapi karena pilot, perusahaannya pilot gitu loh. Nah, dari keterangan yang tadi disampaikan oleh Bang Said, kok terkesan entah itu menaker, entah itu stakeholder terkait pemerintah itu tidak mengetahui atau pura-pura tidak mengetahui, atau ada sesuatu di balik pura-pura tidak mengetahui ini, Pak Bang Said gitu loh. Karena udah jelas sekali di situ ada PP-nya yang bisa menjadikan rujukan sebagai tindak lanjut dari para teman-teman buruh yang di PHK oleh pabrik-pabrik ini gitu loh. Izin Bang Said. Terima kasih. Baik, terima kasih. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025 yang diteken atau ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto itu peningkatan daripada peraturan pemerintah sebelumnya terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan atau kita kenal dengan JKP. Kalau di negara-negara industri maju itu namanya unemployment insurance, asuransi pengangguran. Kita setuju asuransi pengangguran yang kita perjuangkan oleh Partai Buruh dan KSP itu asuransi pengangguran, di mana iuran dibayar oleh buruh dan pengusaha dan pemerintah selama 2 tahun. Ketika kita kehilangan pekerjaan dengan alasan apapun, termasuk tutup perusahaan maupun pilot, negara membayar iuran kita, maksud saya benefit ya, gaji kita, misal 60% dari gaji terakhir itu selama 2 tahun. Kalau di negara-negara maju atau seperti katakan tadi IPF di Singapura, CBF di Malaysia, jam sosteknya negara mereka itu. Nah, di Indonesia namanya jaminan kehilangan pekerjaan belum sepenuhnya adalah unemployment insurance karena masih ngambil iurannya dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nggak fair ya. Masa kita membayar iuran untuk kita mati, kita bayar iuran nanti untuk kita kalau ada kecelakaan kerja diambil buat bayar kehilangan pekerjaan orang lain, itu nggak fair. Dia harus kalau JKP ya JKP. Nah, Pak Prabowo meningkatkan, walaupun tadi saya sampaikan di negara-negara maju unemployment insurance itu 2 tahun, beliau meningkatkan untuk sementara waktu ini JKP adalah 6 bulan. Ya, kita berterima kasih. Dan 60% nilainya 60% dari upah terakhir. Tapi ceiling wage-nya itu batas upah tertingginya adalah 5 juta. Jadi paling tinggi 3 juta selama 6 bulan. Nah, dalam kasus perusahaan pilot seperti Sritek itu berhak untuk mendapatkan JKP. Tapi kan tadi syaratnya adalah surat PHK-nya mana? Kan akan ditanya. Nah, yang mengeluarkan JKP ini adalah BPJS Ketenagakerjaan atau kita kenal dulu BP Jam Sostek. Dialah yang akan membayar selama 6 bulan itu ke rekening kita. Ya, itu pun kalau dia ikut peserta Jam Sostek. Pertanyaan kita, apa benar 10.000 lebih buruh Sritek itu peserta Jam Sostek? Kan ada juga loh perusahaan karyawannya jumlahnya 10.000 yang didaftarkan cuma 8.000. Nah, yang 2.000 gimana? Itulah gunanya tadi ada surat PHK tertulis dari pimpinan perusahaan untuk pihak BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek memverifikasi. Oh iya benar, dia peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oh iya benar, dia membayar perusahaannya JHT. Kalaupun didaftar, tadi saya bilang, kerja 10 tahun, dibayarin cuma 5 tahun. Nah loh, itu kan problem juga. Ada yang kerja tapi tidak didaftar, karena tidak semua didaftar karyawannya sebagai peserta Jam Sostek. Ada yang didaftar tapi tidak sesuai masa kerja. Maka surat PHK itulah patokan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, paklaring atau surat pengalaman kerja. Itu adalah untuk dijadikan dokumen verifikasi oleh pihak Jam Sostek. Oh, dia masa kerjanya sekian tahun. Nah, dia memang peserta Jam Sostek, maka layak mendapatkan JKP. Nah, ini yang kenapa kami katakan PT Sritek PHK-nya
tidak sah atau ilegal karena tidak ada tadi kesepakatan tertulis bipartit maupun kesepakatan tertulis tripartit. Yang kedua, buruh belum mendapatkan surat PHK, cuma disuruh daftar PHK. Nggak ada itu PHK tuh, yang PHK pengusaha ke buruh, bukan buruh daftar PHK. Mana ada kita mau daftar PHK. Nah, itu juga buruh suruh datang ke kantor Jam Sostek. Dengan demikian JKP baru bisa diberikan kalau ada surat PHK resmi dari pengusaha dan surat pengalaman kerja dari pengusaha, kemudian didaftarkan. Dia akan dapat JKP selama 6 bulan, berarti 60% dari gaji terakhir, paling tinggi gajinya 5 juta. Yang kedua, dia bisa mencairkan JHT-nya, jaminan hari tuanya. Sebenarnya yang diperjuangkan unemployment insurance. Apakah ada kekuatan tertentu yang menghalang-halangi? Ya, itu perlu didalami. Tadi, kenapa Menaker sampai hari ini dan jajaran-jajaran menteri terkait tidak mengeluarkan anjuran tertulis atau kesepakatan tertulis tripartit? Itu aja mulainya. Ya. Kenapa dia belum keluarkan? Kejar aja itu nanti ke Menaker. Itu yang kami akan kejar, Menaker dan Pak Iwan Luhminton. Ya, kita bantu tanya juga nanti, Bang. Ya. Kalau tanya, sudah, mana? Oke. Gitu, kan gampang. Karena itu bukan rahasia. Bukan rahasia, dia adalah dokumen publik. Nah, JKP nilainya JKP yang harus didapat oleh buruh dan JHT yang bisa dicairkan oleh buruh, itu pun buruh harus tahu. Pertanyaannya, ada nggak keterangan bahwa buruh JKP, misal saya buruh Sritek dapat JKP dengan gaji sekian, dapatnya 60% dari sekian, mana? Ini gelap semua. Gelap. Indonesia gelap buat buruh Sritek. Dulu Indonesia gelap buat kawan-kawan anak muda, mahasiswa, terutama UKT. Hari ini Indonesia gelap. Tapi kami setuju, Indonesia akan menjadi cerah kalau perintah Pak Presiden Prabowo dijalankan sesuai mekanisme Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Keputusan MK nomor 68 tahun 2024. Partai Buruh dan KSP akan jaga terus. Kami akan berjuang terus bersama. Hari Senin kami akan buka posko pengaduan di depan pabrik Sritek. Depan pabrik Sritek nanti ada mobil komando. Ayo silakan, kayak tukang obat lah. Ayo silakan mendaftar. Apakah JKP saudara udah dapat atau belum? Apakah JHT dapat belum? THR dapat? Ayo daftar. Pasti kan daftar dia pulang. Kita catat. Kita catat. Siapapun yang mendaftar bagi Partai Buruh dan KSPI nanti namanya Posko Orange. Kita akan bantu. Kita akan layani. Bukan hanya sekedar formalitas datang. Ingat sekali lagi, jangan permalukan Presiden Prabowo yang sudah punya niat tulus. Termasuk pejabat negara juga yang punya niat tulus untuk mencari jalan yang terbaik tadi, tapi mekanisme salah. Posko Orange akan kita buka di 3 tempat. Di depan pabrik Sritek sendiri di Sukoharjo, di Semarang, karena kan ada anak perusahaan Sritek di Jawa Tengah itu. Maka kami buka di Semarang dan satu lagi di Jakarta. Langkah kedua, kita sudah mempersiapkan tim pengacara daripada Partai Buruh akan melakukan gugatan citizen lawsuit. Itu gugatan warga negara apabila janji-janji manis, janji-janji surga, termasuk JKP, JHT, pesangon, THR, nggak dibayar, apalagi suruh kerja, di situ kita masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami punya hak, walaupun itu bukan anggota kami. Saya tidak bagi Partai Buruh, ya kalau yang memperjuangkan buruh, ya Partai Buruh lah. Masa kita diem? Demikian kira-kira. Paten. Jadi itu teman-teman Torpedo. Tapi sih kalau dari Torpedo kita berharap menemukan lagi Bang Said Iqbal yang KSPI. Versi KSPI. Karena lantang dan tidak bisa di apa istilahnya tadi ditunda lah. Ada seruan demo terus. Ada bisa dituduh provokator kalau enggak. Kita demi bangsa dan negara. Selalu Pak Prabowo dan pejabat-pejabat kan selalu bilang demi bangsa dan negara. Dengan cara kita masing-masing. Benar. Jadi kalau kita dengar dari paparannya Bang Said tadi ada bahwa Sritek itu minimal harus kalau dalam melakukan PHK harus jelas lah perundingannya mana, perjanjian tertulisnya mana, hak yang diberikan, hak yang diberikan harus dituangkan di dalam perjanjian. Dan walaupun Presiden menurut Bang Said ada iktikat baik, tapi memang Bang Said membaca bahwa di bawahnya ini kotor yang harus dibersihkan. Nah kalau Bang Said yang versi KSPI pasti udah teriak dengan lantang tuh.
Nah, teman-teman Torpedo, kita juga berharap lah sama Partai Buruh ya, karena kita juga diwakili sebenarnya dari Partai Buruh ini. Kalau UMR naik, kan kita juga ikut naik. Iya, betul. Ya, buruh ini kan bukan soal pekerja di pabrik. Tanpa kita sadari, banyak pihak yang sebenarnya diwakili oleh aspirasi demonstrasi oleh kaum buruh. Aku sih berharap tetap semangat teman-teman buruh, jaga kesehatan, tetap berdoa, berikhtiar. Jangan Jurnalis juga buruh. Jurnalis juga buruh. Jangan Kita ikut demo juga. patah semangat. Tuhan bersama kita semua. Amin. Kita ketemu di Torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.